Nah ini yang nggak kalah penting ini Mbak, kita pengen tahu nih di sana sebenarnya iklimnya lagi kayak gimana nih Mbak? Karena betul, karena kita utara kan? Iya, kita main di bulan Maret ya, berarti 20 Maret, dan itu kalau di waktu Indonesia sih jam 4 sore Mbak ya? Kalau nggak salah ya jam 4 sore. Di sana berarti jam berapa tuh? Jadi pertandingan itu kan jam 8:10 ya. Oh ya. 20:10 dan itu lagi musim panas juga. Jadi sebenarnya jam 8 tuh masih cukup panas di Sydney ya. 8 malam ya. Pas bulan Ramadan juga. Oh iya. Itu pas baru sunset banget tuh. Karena sunsetnya jam 7.30 mungkin ya. Jadi itu pas banget baru sunset. Jadi masih kayak sore-sore maghrib gitulah hitungannya gitu. Jam kick off beduk. Iya. Waktu di Sydney setelah beduk. Jadi cuacanya jadi di sana di bulan Maret tuh lagi kayak gimana nih, lagi iklim di Australia itu kan kering ya, karena kan gurun ya. Jadi di Sydney itu panas, mungkin kisaran 35 bisa sampai 35-40 derajat terkadang, dan itu kering. Jadi humidity-nya atau kelembabannya sangat rendah. Jadi itu mungkin bisa jadi tantangan juga untuk pemain timnas juga, karena itu kan kering banget, dan mungkin teman-teman yang main di Eropa terbiasa dengan yang lembab atau lebih dingin, jadi akan menjadi perbedaan cuaca yang cukup tinggi gitu. Dan lagi juga perubahan. Mereka habis dari winter kan? Ya, winter Pak, masuk ke summer. Aku kebayang agak ini sih, perjalanan melelahkan sekali. Dan Australia juga terkenal juga udah cuacanya kadang bisa naik turun kan. Dan itu juga lagi perubahan dari summer ke musim menggugur. Jadi mungkin aja 10 menit itu panas banget, 10 menit kedua mungkin bisa drop banget. Mungkin pada dengar kalau kota Melbourne itu adalah negara dengan 4 musim. Bisa hujan di pagi, panas di malam. Ya Sydney pun juga nggak jauh beda. Artinya bisa jadi paginya panas banget, siangnya hujan ya. Itu ya perubahan suhu itu yang kita harus bisa menyesuaikan. Pemain harus juga bisa adaptasi dengan cuaca tersebut gitu. Ini berarti Coach Patrick Kluivert harus nonton wawancara kita nih Mbak. udah dapat bocoran tuh soal cuaca tuh kan. Kasih subtitle nanti. Atau kita bisa jadi insider untuk mereka juga sih. Belum kebayang nih, supporter Australia yang pertandingan sebelumnya rame nggak? Mereka tuh secara pindah-pindah kandangnya ya? Betul, jadi mereka tuh salah satu, mungkin bisa jadi satu-satunya yang punya tradisi di Asia setidaknya yang selalu pindah kandang selama kualifikasi Piala Asia. Kita bicara ronde 3 aja kan, lawan Bahrain kan di Robina di Gold Coast ya. Terus lawan China di Adelaide, kemudian lawan Saudi Arabia di Melbourne. Nah, sisa 2 kota nanti ada di Perth melawan Jepang dan di Sydney melawan Australia. Jadi mereka pindah-pindah terus. Seperti kayak jemput bola supporter di beda-beda kota tersebut. Tapi secara jumlah cenderung penuh ya stadionnya. Secara jumlah kita bicara ya. Karena memang sepak bola tuh jadi entertainment bagi mereka, untuk keluarga untuk datang. Tapi kalau secara atmosfer itu hal yang berbeda, karena mereka kan karena itu entertainment, mereka tuh bukan fanatik gitu loh. Nggak sama dengan supporter misalnya di Inggris gitu. Kalau di Inggris mungkin fanatik sekali dengan sepak bolanya, kalau di Australia entertainment aja. Tapi supporter yang ultrasnya juga ada, tapi memang jumlahnya sangat sedikit gitu. Oke. Mungkin kayak kita nonton volley kali. Iya sih, cuma dukung negara tapi nggak terlalu fanatik. Iya, kayak kayak entertainment aja, kayak piknik lah hitungannya, tapi pikniknya ke stadion gitu. Jadi sambil makan-makan nonton bola gitu. Tapi aku ini sih kayak kebayang besok kerennya kayak apa gitu loh, supporter kita di sana rame sebanyak itu gitu loh. Orang sana kan pasti gila nih orang Indonesia semua. Ya, dan kita juga mempersiapkan koreografi nanti di sananya. Jadi mantep. Karena kan jarang-jarang ya di away ada koreografi ya. Jadi kita mau mempersiapkan suatu koreo yang belum kita umumkan juga sih sebenarnya di publik, tapi nanti ditunggu aja di bulan Maret akan ada suatu koreo yang kita persiapkan lah. Kasih clue-nya dikit-dikit lah, tipis-tipis saja. Gimana Mas? Clue-nya ada warna merah sama warna putih. Jadi kalau di Australia sendiri nih Mas, mereka memandang match melawan timnas Indonesia ini seperti apa sih? Apakah mereka juga hidup mati juga? Iya, dan apakah mereka sudah menganggap timnas Indonesia ini juga tim yang cukup kuat, apalagi menuju pertandingan melawan Australia ini kan sama-sama kita tahu lah, timnas Indonesia baru ganti pelatih kan, dari Sintayong ke Patrick Kluivert yang notabene juga punya nama besar nih Patrick Kluivert. Kalau dari pantauan Mas dari media-medianya atau dari mungkin teman sesama Mas di orang Australia, seperti apa Mas memandang match melawan timnas Indonesia? Sebenarnya Australia juga baru ganti pelatih kan? Iya, karena kan juga baru ganti dari Graham Arnold ke Tony Popovich. Duluan mereka tapi. Duluan mereka ya. Dan mereka sadar bahwa
timnas Indonesia sama Australia ini di babak ketiga ini sebenarnya bisa dibilang hampir setara nih. Iya. Secara poin, secara performa. Jadi Australia kan lagi turun juga kan performanya kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Mereka menang baru sekali ya di babak ketiga ini melawan China, sedangkan lainnya lawan Indonesia, Bahrain bahkan kalah. Mereka sadar bahwa Indonesia tuh menjadi ancaman lah. Artinya dengan timnas kita yang sudah jauh lebih improve dibandingkan bahkan kalau kita compare saja ke tahun lalu di tahun 2023 misalnya ketika di Qatar ketika Piala Asia itu timnya sudah berbeda. Oh kita ketemu waktu itu ya, babak 16 besar ya. Iya. Bang udah bang gitu. Yang kita kalah 4-0 itu kan permainnya kualitasnya sudah berbeda dengan sekarang. Apalagi sekarang kita punya Ole Romney. Sama yang di GBK juga beda lagi loh. Sorry? Sama yang di GBK juga beda lagi. Oh iya, bahkan yang kalau kita compare ke yang di bulan September saja ya, yang kita imbang 0-0 itu kan udah tambahan lagi, udah ada Matthew Hurst, Kevin Dix dan Ole Romeni. Jadi ya mereka pun juga mungkin bingung menghadapi kita. Ini orang ada lagi baru. Pemainnya ada mulu, setiap tanding beda-beda lagi nih. Untung cuma ketemu 2 kali ya. Jadi ya ini saya rasa sih mereka tahu bahwa Indonesia ini menjadi ancaman yang baru ya. Jadi bukan Indonesia yang dulu lah. Jadi dan yang under 20 dulu kan juga kita menang loh. Yang under Yang 23 di Qatar. yang di Qatar iya yang di Qatar. 1-0 ya. 1-0 Komang golnya tuh. Jadi apa namanya mereka tahu kayaknya bahwa kita tuh udah mulai setara nih. Jadi mereka udah hati-hati dan walaupun memang di sosial media nggak serame itu karena memang lagi-lagi olahraga sepak bola kan bukan yang utama ya. Tapi ya memang pembicaraannya kata-kata begitulah arahnya bahwa mereka memperhitungkan Indonesia gitu. Tadi kalau bicara antusiasme supporter, kalau di Liga Australia sendiri penontonnya rame nggak sih kalau di level-level klubnya itu? Kan masyarakat bisa cerita sebagai ini sebenarnya kalau Liga Australia itu penonton rata-rata mungkin kayak cuma 20-30% yang madatin stadium. Kecuali kayak waktu itu di Perth Glory lawan Melbourne Victory itu penuh sama supporter Jepang. Karena ada Keisuke Honda. Atau mungkin kalau ada final kan sistemnya Australia kan mereka ada ada liganya kalau top 6-nya itu kan ada premiersnya playoff championship. Nah, kalau udah masuk playoff mungkin final itu mungkin baru rame. Karena kan partai puncak gitu kan. Saya sendiri nonton waktu itu yang Perth Glory masuk ke final melawan Sydney FC 2018 itu ramai, itu Optus Stadium 60.000 hampir penuh itu. Tapi kalau pertandingan liga normal mungkin hanya 7.000, 8.000 gitu karena mereka bukan supporter yang fanatik seperti mungkin di Indonesia atau di negara-negara lain. Pernah nonton Rafael nggak? Rafael Strike? Belum, tapi kita nanti tanggal 15 Maret kita akan nonton karena Rafael main di Perth. Ya, jadi kita mau mendukung Rafa tanding di Perth. Moga-moga Rafa bisa main dan bisa cetak gol ya. Iya, yang penting kan sekarang menit bermain sih. Penting banget itu. Hype-nya pas 5 hari sebelum lawan Socceroos soalnya. Oh, itu ya. Jadi benar-benar berarti kayaknya si Rafa nggak kayak Indonesia lagi, udah di Australia aja dia. Iya.